biologinya ini yang dipelajari itu kan yang pertama ada aksi potensial. Aksi potensial ini yaitu ada dua, ada aksi potensial pada pacemaker, ada aksi potensial pada sel-sel kontraktil. Nah, nanti di aksi potensial ini yang dijelasin yang pertama itu aksi potensial pada yang pacemaker dulu. Jadi di mana sel otot jantung itu kan ada dua jenis, ada yang jenisnya autorhythmic fiber, ada yang jenisnya kontraktilitas fiber. Yang autorhythmic fiber itu dia bisa menghasilkan sel arus listriknya sendiri, sedangkan yang kontraktil itu dia tidak bisa menghasilkan aksi potensial, tapi kalau keadaan abnormal dia bisa menghasilkan aksi potensial. Nah, di mana yang pertama ini bentuk aksi potensial itu yang dijelasin yang pertama aksi potensial pacemaker. Untuk aksi potensial pacemaker sama aksi potensial yang pada sel kontraktil itu berbeda grafiknya. Kalau aksi potensial pacemaker ini grafiknya itu tidak ada plate, yaitu ada hanya fase 4. Dimana fase 4 ini kan awalnya potensial membrannya itu min 55 sampai min 60. Jadi dia itu negatif kan awalnya. Nah, nanti di sini yang terbuka itu di sini itu belum ada kanal-kanal ion yang terbuka. Nah, nanti pada gambaran yang fase 4 ini nanti dia itu akan ada upward slope atau penaikan. Penaikannya ini dikarenakan terbukanya kanal natrium cepat. Ya, nantinya kanal natrium ini dia ini akan masuk kan ion-ion natriumnya. Nah, nanti ion-ion natrium masuk, nanti ion-ion yang kalium kan keluar. Yang nantinya nanti akan menunjukkan gambar peningkatan. Nah, dimana di sini itu bukan natrium cepat yang aktif, tapi natrium lambat yang aktif. Nah, kalau natrium cepat nggak aktif sehingga tidak akan terjadi upstroke. Nah, terus nanti akan ada fase 0 kan. Fase 0 ini dia ini pada saat si yang fase 4 ini mencapai ambang batas di min 40. Kan tadi kan awalnya min 50 sampai min 60 ya kan. Dia meningkatlah karena ada kanal natrium lambat tadi terbuka. Nanti natrium masuk, kalium keluar kan, sehingga nanti si yang min 50 sama min 60 ini dia ini akan meningkat kan menjadi lebih positif, jadi min 40. Nah, nanti ketika dia sudah sampai di thresholdnya kan min 40 ini nanti akan mengaktifkan ion kalsium, sehingga nanti ion kalsiumnya ini akan masuk ke dalam sel. Nah, nanti ion kalsium yang masuk ke dalam sel ini mengakibatkan penaikan dari si grafiknya ke atas, jadi ya kan. Jadi yang masuk itu kalau yang pertama kan hanya ion natrium aja, kalau yang pada fase 4. Nah, pada fase 0 ini ketika dia udah masuk threshold, jadi yang kanal kalsium juga kebuka, jadi ion kalsium juga masuk kan. Jadi yang terbuka pada fase 0 ini kanal natrium lambat sama ion sama kanal kalsium, sehingga nanti natrium sama kalsium masuk kan, sehingga nanti dia naik. Nah, nanti di mana di sini dia itu terjadi cepat selama 100 sampai 150 ml. Nah, di mana dia ini nanti akan mencapai ke 0 mV yang pada fase 0 ini. Nah, nanti dia ini akan mencapai 0 mV, lalu dia akan naik, dia akan turun lagi, akan repolarisasi. Di sini dia itu tidak ada fase plate. Kenapa? Karena kalau pada sel kontraktil itu ada fase plate dikarenakan untuk menunggu ventricular filling. Sedangkan pada sel-sel pacemaker kan dia memang sengaja tidak ada plate. Kenapa pada pacemaker tidak ada plate? Karena pacemaker itu dia itu berfungsi sebagai pengalir arus listrik utama gitu. Dia kan bisa menghasilkan arus listrik sendiri. Makanya dia tidak ada platenya karena dia tidak menunggu ventricular filling. Nah, dimana nanti udah kan fase 0 tadi kan sampailah dia ke atas kan. Nah, udah pada saat dia mencapai puncaknya yang di grafik itu, nanti dia ke fase 1. Fase 1 ini nanti ion kalsium jadi ion kalsium ini nanti akan kanal-kanalnya akan tertutup, sehingga nanti ion kalsiumnya tidak ada lagi yang masuk ke dalam sel kan, tapi di sini akan terbukanya kanal ion kalium, sehingga nanti kaliumnya ini banyak yang keluar sel. Kalium kan positif, karena kalium lebih banyak lagi keluar sel, sedangkan kanal kalsium sama natriumnya udah tertutup, otomatis nggak ada kalsium natrium yang masuk, pokoknya nggak ada ion positif yang masuk, malah kalium yang positif malah keluar gitu.
Nah, jadi nanti si membran potensialnya ini akan turun lagi ke fase awal ke min 50 sampai min 60 yang nantinya di sini akan keadaan istirahat sehingga nanti akan balik lagi ke fase 4. Nah, sebenarnya kalau di buku itu disebutkannya fase 4 0 1, tapi mungkin 2 3-nya ada tapi masih belum pasti. Jadi habis fase 1 ini nanti balik lagi ke fase 4 gitu. Fase 2 sama 3 gitu. Kalau di bukunya sih nggak disebutin gitu. Itu untuk yang pacemaker. Untuk yang pacemaker itu intinya kalau yang fase 4 itu dia yang terbuka, bukan tadi salah ya, bukan ion natrium cepat, kanal ion natrium lambat yang terbuka pada fase 4 sehingga natrium masuk. Kalau nanti pada fase 0 nanti ditambah dengan pembukaan kanal kalsium sehingga selain natrium, kalsium juga masuk pada fase 0. Sedangkan pada fase 1 nanti ion natrium sama kalsiumnya tertutup tapi kanal ion kalium terbuka sehingga nanti kalium keluar gitu. Intinya itu. Kaliumnya lebih banyak keluar pada fase 1. Nah, udah aja. Habis itu dimana di sini kita akan menjelaskan lagi tentang aksi potensial yang pada kontraktil fiber. Tadi kan udah yang pacemaker kan. Nah, untuk fase aksi potensial yang pada kontraktil fiber ini, dia ini ada fase 0 sampai 4, 0 1 2 3 4. Nah, gimana? Kalau yang ini nggak ada pelatihnya. Kalau yang pada pacemaker tadi nggak ada. Kalau yang ini kan ngejelasin yang kontraktil ada pelatihnya. Pelatih pada kontraktil fiber ini dikarenakan untuk menunggunya ventricular filling. Nah, karena menunggu ventricular filling, maka nanti si aksi potensialnya akan dipertahankan di tahap plate gitu. Nah, nanti kan yang pertama terjadi itu harusnya pada fase 4 dulu ya. Fase 4, ini resting membran potensial. Nah, di mana di resting membran potensial ini dimana yang di dalamnya lebih negatif daripada di luar, dimana kanal-kanal itu masih tertutup, yang terbuka itu hanya kanal NAK ATPase. Nah, nanti NAK ATPase ini terbuka, hanya kanal ini yang nanti terbuka gitu. Nah, dimana kalau pada resting membran ini di dalamnya kan tadi udah dijelasin masih negatif daripada di luarnya positif. Nah, nanti baru dia akan ke fase 4 ini nanti termasuk ya, itu gini sih jelasnya. Fase 4 ya. Itu bisa seperti nggak? Oh ya, udah. Nah, nanti pada fase 0 ini kan tadi kan fase 4 tadi resting ya. Nanti pada fase 0 ini terjadinya rapid depolarisasi, di mana kalau rapid depolarisasi itu nanti yang terbuka itu kanal natrium cepat, sedangkan kanal natrium cepat dan natrium lambat, sehingga nanti natriumnya masuk kan, terjadi rapid depolarisasi. Jadi nanti dia akan naik. Nah, nanti fase 0 itu akan fase 0 itu yang langsung naik si grafiknya. Nah, nanti setelah fase 0 ada fase 1. Fase 1 ini, si kanal natrium cepatnya tertutup. Jadi yang terbuka itu hanya kanal natrium lambat. Yang nantinya kanal kalium terbuka pada fase 1 ini sehingga kalium banyak keluar kan? Kalium apa kalsium? Kalsium belum masuk. Kalium belum ya? Kalsium belum. Ini kalium dulu. Oh, jadi awal-awal tuh baru si kalium ya? Ini penjelasannya salah yang di sini. Oh, aku juga enggak, asal aku kemarin baca di mana sih? Baca di Gaitan. Bukan, aku mau baca di mana? Tertora. Jadi pertama itu emang habis si kanal natrium cepatnya itu terbuka, nanti akan menyebabkan si kanal kalsium terbuka. Nah, di mana kanal kalsium terbuka ini berguna untuk mempertahankan si kanal natrium itu. Nah, tapi si kanal kaliumnya juga tetap terbuka, tapi hanya terbuka sedikit gitu. Gimana? Iya, kalau di sini salah. Kalau di sini kan fase 0 yang resting ya. Nah, kalau ini tuh enggak. Jadi fase 4 itu resting. Resting itu dimana semua kanal tertutup, yang terbuka hanya kanal natrium NAK ATPase, sehingga nanti muatan di dalam sel lebih negatif daripada di luar. Nah, nanti kan dia baru ke fase 4 kan tadi baru ke fase 0. Fase 0 itu terjadinya rapid depolarisasi. Rapid depolarisasi itu terbukanya dua kanal natrium cepat dan kanal natrium lambat, sehingga nanti ion natrium masuk ya kan, yang nantinya akan menyebabkan peningkatan dari si grafiknya. Nah, fase 0 kan di sini nih pada peningkatan grafik. Nah, nanti pada saat fase 1 ini kan pada saat yang paling atas. Fase 1 ini kanal natrium cepatnya tertutup sehingga yang terbuka itu hanya kanal natrium lambat dan kanal kalium
kaliumnya terbuka, sehingga nanti natrium tetap masuk tapi sedikit dan kalium lebih banyak keluar. Makanya pada saat fase 1 ini dia sempat terjadi penurunan kan grafiknya. Ini lihat grafiknya. Ya, terjadi penurunan karena dia terjadi early repolarisasi atau repolarisasi awal. Nah, nanti pada fase 1 nanti akan dilanjutkan fase 2. Fase 2 ini kan fase plate. Plate itu dimana tadi kan yang tertutup kan kanal natrium cepat ya. Kanal natrium lambatnya masih terbuka kan. Nah, nanti kanal kalsium terbuka pada fase 2, pada fase plate di sini. Nah, nanti kanal kalsium terbuka sehingga nanti akan masuknya kalsium, sedangkan si kaliumnya tetap dia itu masih keluar kan pada fase 2 ini. Nah, jadi kalsium masuk, natrium masuk sedikit melalui kanal natrium lambat, kalium keluar gitu pada fase plate. Kalium itu keluar ke gitu ya. Interstitial Iya. Ke interstitial space. Enggak? Nah, nanti pada fase 3 ini dia itu namanya late repolarisasi atau repolarisasi akhir. Tadi kan ada early itu yang fase 1 kan, yang dia turun sedikit. Fase 3 ini dia itu repolarisasi akhir, di mana kalium ini akan terbuka, dan kalium kan terbuka akan keluar terus menerus si kalium ini. Nah, nanti pada saat fase 3 ini si kanal-kanal kalsium, natrium itu udah tertutup, jadi hanya kalium yang terbuka, sehingga nanti kalium banyak keluar kan, sehingga nanti muatan di dalam sel itu lebih negatif dibandingkan yang di luar sel, sehingga nanti dia balik lagi ke fase 4 gitu. Nah, nanti di sini pada fase yang plate ini, mulai dari awal plate sampai akhir plate itu disebut dengan refractory period. Sebenarnya refractory period itu ada 4. Ada absolut, efektif, relatif, sama supranormal. Tapi yang perlu diingat itu hanya fase yang absolut sama relatif. Kalau absolut itu dia itu dimana ketika terjadinya ada impuls baru diberikan pada fase absolut, si grafiknya nggak akan naik. Jadi absolut itu pada fase-fase awal di sini itu kalau ada impuls di sini grafiknya nggak akan naik. Gitu. Jadi misalnya gini, misalnya kan ini kan absolut, dikasih impuls di sini, grafiknya nggak akan gini, nggak akan naik. Tapi kalau itu yang absolut ya. Kalau yang relatif itu ada di sini. Kalau yang relatif ketika diberi impuls di sini dia akan naik. Gitu. Kok bisa naik? Emang udah gitu. Pokoknya harus ingatnya itu. Sebenarnya ada 4, ada absolut, ada efektif, ada relatif, sama supranormal. Tapi yang perlu diingat itu absolut sama relatif. Kalau absolut walaupun dikasih impuls baru dia nggak bakal naik. Kalau relatif dikasih impuls dia naik. Iya. Nah, nanti dia berhubungan dengan pembentukan aritmogenesisnya gitu. Nah, udah kan? Itu yang aksi potensial. Baru nanti jelasin sistem konduksi. Nah, di mana sistem konduksi ini kita tahu bahwa ada yang namanya native pacemaker sama latent pacemaker. Native pacemaker itu dia itu yang S-anode. S-anode itu primary pacemaker. Nah, tadi gimana sih? Ini gimana sih cara di itu ini ya?